Perilaku ekonomi dan kesejahteraan sosial. B. Tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. 1. Tindakan ekonomi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas terhadap sumber daya yang terbatas memunculkan 3 pertanyaan mendasar. A. Apa barang yang harus diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep efektivitas yang mengacu pada suatu kemampuan untuk memilih tujuannya yang tepat. Keputusan mengenai barang yang akan diproduksi harus dipertimbangkan secara teliti dan cermat. Hal ini karena kita tidak dapat memproduksi semua barang. B. Bagaimana memproduksi barang tersebut? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep efisiensi yang mengacu pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Suatu usaha yang efisien akan memberikan hasil yang sebesar-besarnya dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. C. Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep kesetaraan yang mengacu pada kemampuan mendistribusikan barang kepada masyarakat. Kita harus memutuskan barang tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat umum atau masyarakat golongan tertentu. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan ekonomi yang tepat adalah tindakan ekonomi yang rasional, yaitu tindakan yang didasarkan pada pilihan yang paling baik dan menguntungkan. Oleh karena itu, manusia selalu menggunakan tindakan yang rasional melalui hasil perhitungan yang matang. Manusia yang rasional akan memilih alternatif terbaik di antara berbagai pilihan yang ada. 2. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah suatu dorongan atau alasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. B. Motif memenuhi misi sosial untuk membantu sesama dengan cara bergotong royong secara sukarela. C. Motif mendapatkan penghargaan dari pihak lain. D. Motif memperoleh kekuasaan perekonomian. E. Motif pertukaran barang. F. Motif mengatur kegiatan ekonomi. Dan G. Motif meningkatkan kinerja pasar. 3. Prinsip ekonomi. A. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh hasil tertentu. 1. Produk yang dihasilkan. 2. Lokasi produksi. Produsen harus mampu memutuskan lokasi produksi yang tepat agar tidak menimbulkan pembengkakan biaya produksi. 3. Proses produksi. Produsen harus mengetahui cara terbaik dalam menghasilkan suatu barang sehingga proses produksi berjalan efektif dan efisien. Konsep efisiensi mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan produk dalam jumlah tertentu dengan biaya yang rendah. Hal ini bukan berarti produsen harus mengurangi jumlah bahan baku atau menggaji karyawan dengan upah yang rendah. Namun, produsen harus berupaya agar dalam proses produksi tidak banyak sumber daya yang terbuang percuma. B. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Prinsip ekonomi akan mengarahkan konsumen untuk mendapatkan kepuasan maksimal dari produk yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya dengan biaya dan pengorbanan sekecil-kecilnya. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara sebagai berikut. 1. Menyusun skala prioritas. Skala prioritas adalah daftar kebutuhan yang disusun secara urut mulai dari kebutuhan yang paling penting dan mendesak untuk dipenuhi hingga kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda atau bahkan tidak perlu dipenuhi. Dengan mengetahui skala prioritasnya, konsumen dapat membelanjakan penghasilan secara efisien. 2. Menerapkan strategi pembelian dalam membeli barang dan jasa. Konsumen harus menerapkan strategi tertentu. Salah satu contohnya adalah mencari produsen yang menjual barang dan jasa dengan harga rendah, tetapi memiliki kualitas yang baik. 3. Menghemat pemakaian sumber daya untuk menghemat pemakaian sumber daya. Konsumen dapat memanfaatkan sumber daya yang sudah dimiliki terlebih dahulu sebelum menambah yang lain. Contohnya, konsumen dapat menghabiskan stok makanan yang ada terlebih dahulu sebelum membeli stok makanan yang lain. C. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dalam biaya tertentu. Agar hal tersebut dapat tercapai, distributor harus mengetahui cara terbaik dan tercepat untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen.